Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadaru, dan mereka orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar mengagungkan Allah. Dan mereka memang tidak mengetahui, tidak kenal Allah dengan sebaik-baiknya kenal. Karena itulah tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya mengagungkan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa tahu dirinya ya baru bisa tahu. Di dalam kitab Taurat ini juga ada pelajaran-pelajaran, tapi sebagian mereka itu masih memperdebatkan ini gimana, ini artinya begini, tafsirnya begini, dengan akhirnya dijelaskan lagi sama Al-Quran. Inilah maksudnya, itu dijelaskan lagi oleh Al-Quran sehingga mereka tahu. Tapi mereka tidak mau beriman karena hasad mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah lah yang menurunkan kitab itu, dan Allah lah yang mengajari kalian melewati Al-Quran itu. Tsumma dzarhum, kemudian setelah kamu katakan seperti itu Allah itu, tsumma dzarhum, kemudian biarkanlah mereka fi khawdihim, di dalam kebatilan mereka, di dalam kesesatan mereka, yal'abun, mereka bermain-main. Biarkan saja orang itu kalau sudah dakwai lah, terus bagaimana? Yes, serahkan sama Gusti Allah saja, gimana lagi. Wahada, dan ini Al-Quran kitab adalah kitab anzalnahu yang kami turunkan, mubarakun yang barokahi, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya Al-Quran, semua kitab, maksudnya kitab-kitab, maksudnya yaitu Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya itu dibenarkan mengenai adanya kitab-kitab itu. Dan kitab itu memang betul dari Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Al-Qur'an. Walaupun sekarang ini dirusak sama orang pada umatnya, seperti Taurat dirusak oleh umatnya Nabi Musa sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Injil dirusak oleh orang-orang Nasrani, namanya seperti itu. Tapi aslinya itu, dulunya itu memang betul-betul Allah turunkan, tapi mau dirusak. Adapun Al-Quran, ya juga ada orang-orang ahlul batil yang pengen merusak Al-Quran, tetap ada itu. Tetapi Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Qurannya akan terus dijaga oleh Allah, tidak akan bisa rusak. Maknanya tidak akan bisa dirusak, penafsirannya juga tidak akan bisa dirusak. Memang ahlul batil usaha, tapi usaha mereka mesti akan sia-sia. Maka itu akan terus ada orang mengamalkan Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak ada habis-habisnya. Yang tersesat, ya orang-orang yang sudah ditakdir tersesat oleh Allah. Yang faham, yaitu orang-orang yang panjang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tungdiro, dan supaya kamu memberi peringatan ummal qura kepada penduduk Mekah, waman khawlaha, dan orang-orang sekitar Mekah. Ini orang-orang sekitar Mekah itu kan berarti sekitarnya gitu, Taif atau apa seperti itu. Enggak begitu maksudnya. Jadi ummul qura ini, Mekah ini adalah pusatnya dunia, pusatnya bumi ini. Maksudnya khawlaha itu ya seluruh bumi maksudnya. Maka seluruh manusia. Pusatnya bumi itu ada di Mekah situ. Di situ pusatnya Mekah itu, tempatnya ya di Ka'bah itu. Dari Ka'bah itu lurus ke Baitul Ma'mur, yaitu tempat ibadahnya para malaikat, tawafnya di Baitul Ma'mur sana. Kalau di bawahnya itu adalah manusia tawaf untuk ibadah kepada Allah. Kalau di Baitul Ma'mur para malaikat tawaf untuk ibadah kepada Allah. Jadi itu pusatnya di situ itu.
Walaupun sekarang penjajah itu mengatakan katanya pusatnya itu di Inggris di sana itu ya itu karangan manusia. Tetap saja pusatnya itu tetap di Mekah. Coba kamu lihat, muter aja orang di situ itu 24 jam tidak ada habis-habisnya. Putaran di dunia seperti itu. Kalau kamu lihat, amati kayaknya putaran bumi itu yang mengikuti putaran orang tawaf itu. Kalau orang tawaf enggak berhenti, nanti buminya muternya berhenti, katanya jangan, bahaya itu muter-muter, bisa meledak ini bumi. Ini guyonan aja, tapi ya betulan juga. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman fil akhirat, dengan akhirat, yu'minuna, mereka beriman bihi, kepada Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an, wahum, sedangkan mereka ala salatihim, pada salat mereka, yuhafidun, selalu menjaga istiqamah. Kenapa kok salat? Karena salat ini adalah kepalanya seluruh ibadah. Paling mulia-mulianya ibadah itu adalah salat. Karena salat itu menghadap kepada Allah, dan ubudiyah yang paling mulia itu ya ketika seseorang itu menghadap kepada Allah, jagongan sama Gusti Allah. Coba kalau kamu rasakan orang sedang sholat itu, apa yang dia katakan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kamu rasakan itu kan kamu seperti orang berbincang-bincang dengan Allah. Itu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Kami ini Engkau tunjukkanlah kami ini pada jalan yang lurus, jalannya Nabi dan Rasul, Siddiqin, Syuhada dan Salihin, dan jauhkanlah kami ya Allah dari jalan pokoknya setan, jalannya Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, terus kayak orang ini kedekatan manusia kepada Tuhannya itu waktunya adalah ketika sholat itu, dan puncaknya ketika sujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma asli Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.